Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali pada hari ini, hari Arba'ah, saya menjumpai saudara dengan uh, topik atau isu terkini adalah reshuffle jilid 2 yang dilaksanakan oleh Prabowo. Hari ini ada 11 pejabat yang ambil sumpah oleh Pak Prabowo. Dari 11 itu uh, 4 diantaranya adalah diantaranya menteri, 1 kepala kantor kepresidenan, dan 3 wakil menteri. Jadi jumlah totalnya ada 11 orang. Uh, ini adalah kelanjutan dari reshuffle kabinet yang dilakukan di beberapa pekan yang lalu. Waktu itu kursi menteri yang kosong adalah menteri Menko Polkam, kemudian Menteri Pemuda Olahraga. Hari ini sudah dilantik Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Yamari Chaniago sebagai Menko Polkam dan Erick Thohir yang diberhentikan dari Menteri SDM menjadi Menteri Pemuda Olahraga. Nah, yang menarik bagi saya adalah yang pertama yang menarik itu adalah menarik Erick Thohir dari Menteri BUMN dipindahkan ke Menteri Pemuda Olahraga. Ini menurut analisa saya ini adalah bentuk mengurangi kekuasaan Erick Thohir selama ini yang sangat berkuasa di dalam Kementerian BUMN, dan dia mengatur segala komisaris ini dan itu. Ini pemindahan dia dari Menteri BUMN ke Menpora, saya pikir adalah menurut saya ini sebaiknya Erick Thohir mundur saja dari kabinet, tidak usah diterima jabatan Menteri Pemuda itu. Cukup menjadi ketua PSSI saja. Itu menurut saya. Karena pada demikian, karena selama ini Anda megang suatu powerful BUMN, sekarang tidak ada apa-apanya di Kementerian Olahraga itu. Jadi menurut saya, sebaiknya Pak Erick Thohir cukup ketua PSSI saya, cukup itu. Nah, kemudian yang menarik, yang sangat-sangat menarik bagi saya, entahkah mata saya yang salah lihat atau apa, saya pada reshuffle kedua ini, pelantikan 11 pejabat hari ini oleh Pak Prabowo, kembali saya tidak melihat kehadiran Gibran. Biasanya itu setiap pelantikan itu pasti ada wakil presiden. Maka sekali lagi saya katakan, apakah mata saya yang tidak melihat atau memang tidak ada dia? Kalau saudara-saudara ada melihat dia tadi, tolong koreksi statement saya ini. Saya tidak melihat berkali-kali, mulai dari berdirinya presiden, para menteri kabinet, kemudian ketika Prabowo menyalami para pejabat, juga yang di belakang presiden tidak ada wakil presiden saya lihat ya. Nah, kalau betul pandangan saya ini tidak ada Gibran yang mendampingi Prabowo, kembali berulang pada reshuffle pertama, Gibran pun tidak ada. Yang hari ini pun tidak ada. Apa yang terjadi? Nah, itu pertanyaan publik bagi kita. Saya sebagai akademisi, sebagai peneliti di bidang komunikasi politik, pesan apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada publik ini? Apakah Gibran tidak dilibatkan di dalam rencana reshuffle ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Gibran hanya menerima informasi keputusan saja bahwa hari ini ada pelantikan 11 pejabat? Yang ketiga, apakah pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini bahwa Pak Prabowo memang tidak kurang ada atau tidak ada Gibran ini, dia akan terus berjalan. Nah, ini bagi saya pesan yang amat menarik, dan bagi saya sekali lagi saya katakan, kalau salah pandang mata saya, ada saudara-saudara yang melihatnya, tolong koreksi atau diluruskan pernyataan saya ini. Tapi saya tidak melihat kehadiran Gibran tadi. Nah, oleh karena itu yang terakhir ingin saya sampaikan adalah
Pak Prabowo mulai melepaskan pelan-pelan uh, apa namanya political game yang dimainkan oleh Jokowi. Nah, tentu harapan masyarakat bukan ini saja Pak Prabowo. Ada sejumlah pejabat penting yang mungkin sudah menjadi perhatian khusus oleh Pak Prabowo. Kalau boleh saya menyebutnya seperti yang terjadi yang menjadi public issue itu adalah Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, dan orang-orang terkait dengan geng Solo itu. Saya pikir Pak Prabowo sudah tahu itu dan menunggu timing saja. Dan menurut perkiraan saya, orang-orang itu akan di-reshuffle pada bulan depan, pada 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Artinya apa? 1 tahun kepemimpinan Prabowo memasuki tahun kedua, dia murni, tidak ada lagi orang-orang yang berafiliasi di pihak lain. Nah, jadi sahabat semua, itulah pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingin katakan yang ketika saya ngomong, kalau salah penglihatan saya bahwa hari ini kembali Gibran tidak hadir di istana untuk mengambil sumpah 11 pejabat negara oleh Presiden, tolong luruskan karena mungkin salah melihat saya. Tapi sejauh yang saya perhatikan tidak ada tadi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.